video 17 ya. Jadi Tuhan diatur oleh agama gitu. Jadi kalau ya pada umumnya kan mengatakan bahwa hadirlah Tuhan gitu ya. Ini sering diekspresikan dalam lirik lagu atau gimana gitu ya. Gitu. Tuhan diatur oleh agama. Mengapa begitu? Yaitu bahasa manusia mengatakan hadirlah. Sesungguhnya itu dihadirkan, ya, dihadirkan di tengah masyarakat lah, di tengah manusia. Jadi Tuhan dihadirkan oleh agama itu, karena agama itulah yang mempunyai konsep, ya. Tuhan diformatkan untuk dapat dihadirkan gitu kepada manusia lainnya. Kan ini hasil buatan kelompok manusia yang cukup pengetahuannya atau wawasannya untuk mengkonsepkan itu gitu, atau diistilahkan para agamawannya, ya, para rohaniwannya yang berkumpul membahas tentang Tuhan itu. Maka untuk di-share lagi ke lebih banyak orang, maka dikonsepkanlah di dalam agama itu. Maka sesungguhnya itu sebetulnya bahasanya, kalau ini masih tetap bahasa manusia tentang, jadi ini manusia banyak ya membicarakan tentang jangan dulu terbolak-balik bahwa itulah perkataan Tuhan, itulah maunya Tuhan, atau Tuhan hadir. Enggak gitu. Jadi ini upaya manusia untuk menghadirkan Tuhan kepada manusia lagi gitu. Gitu loh. Di dalam sebuah konsep, itulah yang dikatakan wadah, itu adalah agama atau religion itu. Ini diuraikan di dalam kata-kata atau apa, karena banyak juga religi itu yang berjalan begitu saja, karena itu dikatakanlah dengan cara tradisional, dengan cara ya gitu. Saya ndak ngomong terlampau gamblang ya kan, itu kan ada itu agama etnis, suku, ya kan, ya udah gitu aja. Maka itu ingat video yang lain bahwa konsep daripada Tuhan itu akhirnya ada salah satunya yang pernah saya bahas tentang Q&A itu. Q&A itu akhirnya jatuhnya ke sana, tentang pertanyaan dan jawaban itu, untuk mengkonsepkan tentang agama itu atau agama X lah, begitu jatuhnya begini. Nah kalau yang dengan cara tradisional atau cara jadul begitu, atau cara tak, susah saya ngomong nanti, yang membedakan orang yang berpendidikan dan tidak, orang yang berpengetahuan dan tidak, atau gaya modern atau gaya jadul. Jadi begitu nanti akhirnya ngobrolnya. Habis itu nanti para viewer malah mensalah artikan nanti kalau begitu. Tapi harusnya menggunakan pembedaan itu. Kita kan kajian di sini gitu ya. Itu tetap saya coba hindari begitu ya, karena ini publik. Nah, setelah dapat dihadirkan, maka ini menjadi konsep yang diberikan judul atau wadah agama A, ya, agama B, C, D, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang apa perbedaan daripada yang kita bahas bahwa sampai ada sebetulnya ejekan atau tuduhan, oh yang sana itu kan kepercayaan, yang sana itu kan keyakinan saja, bukan agama. Itu kayak semacam kayak kesombongan atau pride, proud itu. Itulah terkonsepnya itu bagi para si pengikutnya masing-masing itu gitu. Oke. Nah, saya potong aja dulu cerita. Kenapa yang satu kok kayak mendunia, yang satu kok hanya di satu
satu desa, satu kampung, satu village, satu apalah, satu provinsi atau satu negara atau apa. Karena dia dikonsepkan, ingat video sebelumnya 16, dikonsepkan itu berlaku ke banyak segala hal, ke banyak segala, ya jadi segala problematika itu berlaku. Ingat video sebelumnya yang saya sudah huraikan itu. Jadi sesempurna mungkinlah wadah agama itu sesempurna mungkin, selengkap mungkin, itu yang dapat dia merambat ke segala penjuru, segala etnis, segala ras, segala wilayah, kan begitu. Wadah agama X lah, begitu. Tahu ya maksudnya, kan ini kaitan ke yang 16 ya. Jadi dia, ini contoh, setelah digodok di dalam wadah itu, maka jadilah salah satunya konsep doa ya, konsep ya doa lah begitu ya konsepnya. Nah, ternyata mengkonsepkan doa di dalam wadah agama X itu bagus gitu loh konsepnya, dan dapat menjangkau ras yang model gitu, menjangkau ras yang model gini, menjangkau etnis yang model gitu, menjangkau manusia yang di pojok dunia sana, di ujung dunia situ. Itu yang membuat penyebarannya gitu loh. Wadah ini dapat menampung dengan menghadirkan, itu dia. Jadi Tuhan itu dihadirkan oleh wadah ini gitu. Ini kembali lagi susah ini hitung menit gini. Kalau ada manusia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu Tuhan juga kok, nggak salah kok. Kalau ada manusia, ada sekelompok orang tidak tahu apa-apa ya atas kisah-kisah tentang Sang Pencipta, tidak atau bilangnya tidak ketemu dunia luar begitu, dia nggak tahu kok ini apa gitu. Yang dia tahu adalah dia mendescribe Tuhan atas sepanjang, sejauh, sedalam dirinya sendiri, batinnya sendiri. Itulah penggunaan yang harus diperiksa lagi, apakah atas mengatur imannya di dalam dirinya ya itu sudah urusan internal nanti ya. Intinya dia telah menangkap atas kelengkapan alat-alat di dalam dirinya itu, kan ada otak, pikiran, ada semuanya lah, ada jantung, ada apa semua gitu loh, ada paru-paru gitu kan ya, enggak ya, mengkonsepkan ini atas dirinya sendiri, selebar-lebarnya, seluas-luasnya pemahaman dia tentang Tuhan, sejauh-jauhnya kan untuk warganya sendiri, familinya sendiri, tetangganya sendiri, satu desanya sendiri. Itulah cakupannya gitu loh, sejauh itulah cakupannya. Apakah yang dikenal dengan agama yang katanya pengikutnya ratusan juta orang, miliaran orang ya, itulah yang dikatakan tadi dikonsepkan bisa menjangkau macam ragam manusia, macam ragam kondisi, macam ragam alam semesta ya, alam semesta, karena kan kondisi geografis di sana lain, di kutub utara lain, di kutub selatan lain, di Eropa sana ada yang mempunyai 5 season, 2 season gitu ya, cuaca dan lain-lain. Pengkonsepan itulah dapat diterima di seluruh pelosok dunia. Bedanya cuma di situ cakupannya gitu loh, radiusnya berapa lebar, berapa luas, ini yang satu begini segini, yang satu segini gitu loh. Nah kan lebaynya orang kan mentang-mentang yang kayak gini
inilah yang dikatakan adalah agama. Ini lebaynya nih, yang cuman sak gini doang dikatakanlah itu keyakinan atau apa, kepercayaan. Dari mana konsepnya? Sementara kosakata agama adalah menerjemahkan religion itu sendiri. Udah berapa kali ini diulang, ya kan? Religion diterjemahkannya adalah agama. Religion artinya adalah kepercayaan, keyakinan. Maka setelah jadi bahasa Indonesia, si agama ini dibedakan oleh ini. Tuh, kan lucu. Mau diterusin opini Oon ini mau diterusin. Hai para YouTuber, opini ini gitu. Terus kayak udah mendalam begitu, ngebahas opini salah. Ya, begini, terus-terusan nggak akan pernah ngerti apa itu. Tapi gayanya semua ya begitu. Urusan gini aja tidak mau terima kenyataan apa adanya. Gimana mau ke depannya lagi? Gitu. Nanti akhirnya pendalaman katanya, sebetulnya saya baru aja ini lihat-lihat YouTube ya, maksudnya baru berapa tahun terakhir. Saya juga kaum yang terlambat bermain di dunia virtual. Sorry. Gini, itu nanti jatuhnya akhirnya yang tadi saya bilang agama dapat dimiliki atau dapat berguna lah. Berguna itu yang satu tadi untuk ilmu pengetahuan kan, ya, satu lagi untuk spiritual ya, karena di dalam spiritual itu nanti akan mengalami ya, itu nanti kita bahas lah mengenai Spiritus Santo ya gitu. Karena ya itu kan apa sih ya, bedakan lah ini yang terlihat mata, ini yang tidak, yang kayak gitu lah ya, ini yang countable, ini yang uncountable, ini yang material, ini yang imaterial gitulah ya, dua lah pokoknya. Nanti kalau berangkat dari opini, dasar pemahaman, segalanya yang keliru, yang kayak gitu-gitu tadi, termasuk yang kelihatannya remeh-remeh seperti apa itu, terpengaruh oleh lirik lagu yang salah, terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan yang keliru, terpengaruh nasihat-nasihat, advis yang salah pondasi, itu mempengaruhi seorang sosok manusia di dalam benaknya, di dalam otaknya, di dalam perangkat-perangkat batinnya, itu menjadi referensi untuk memandang ke depan. Bongkar dulu di sini. Kalau tidak dibongkar, ambil contoh. Berapa maunya? 10 tahun terakhir ini, 20 tahun terakhir ini, seluruh tema, seluruh seminar, seluruh virtual ya, tayangan internet apa segala itu berkutat di situ-situ saja. Di situ nanti itu hanya personnya doang ganti nih. Si A ngebahas ini, si B ya ini mungkin besok nih mati. Ya kan, datang lagi generasi selanjutnya itu lagi yang dibahas. Ini mati. Ganti lagi nanti ini. Di situ saja memagari dirinya sendiri. Padahal YouTube ini sedang mau membahas tentang pagar-pagar yang salah itu, tapi ditambah terus manusia masuk ke dalam pagar yang salah gitu. Nggak akan pernah memahami ini. Kembali lagi harus ini, seluruh video ini memang ada benang merah terus karena tidak mudah menguraikan, men-sharingkan hal-hal yang kajian tahunan dalam hitung menit. Maka itu saya sepotong dulu ya, setema dulu, suka nggak suka, terima nggak terima, sepakat atau tidak, terima dulu, nanti di ujungnya baru disusun puzzle-nya kesananya. Kalau nggak akan pernah ngerti gitu loh, karena
kembali lagi dasarnya karena kita di negeri ini untuk memahami ini sudah terpagar gitu loh, segala pemahaman. Tidak ada, saya enggak bilang bebas ya, nanti di ujung mungkin saya akan bahas bahwa agama itu membuat manusia tidak bebas. Orang salah paham bahwa agama itu tidak demokrasi. Itu banyak sekali yang mesti dikoreksi tentang opini, tentang pemahaman, tentang segala hal. Orang sampai lirik lagu aja banyak yang salah gitu loh, nasihat, advice, kata-kata mutiara apa segala, ngawur, nggak sadar itu manusia terbrainwash tuh di dalam ininya. Bahkan akhirnya nggak sadar itu adalah statement-statement penghinaan kepada Tuhan itu gitu loh, karena asal enak didengar aja gitu loh, hiburan telinga gitu. Itu problemnya terus-terusan berkutat di situ-situ saja. Habis seluruh netizen apa itu kuotanya ribuan jam pada nontonin yang ngawur-ngawur gitu. Karena ya inilah tadilah urusan begini memang tidak menarik ya. Begitu. Video 17 saya cut dulu.